Terus akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita ke nyokap gue. Terus nyokap gue bilang gini, berapa tahun yang lalu tuh ada anak kecil pulang sekolah SD meninggal di kubangan di lapangan depan rumah gue. Meninggal di situ. Terus gara-gara dia pulang sekolah, belum pulang ke rumah, berarti kan masih pakai baju seragam kan? Iya. Main-main di kubangan itu kejeblos, nggak ada yang tahu. Meninggal di situ. Terus gue langsung, wah, itu sedih banget sih. Gue ngebayangin kenapa dia jadi hantu di rumah gue. Nah, gue selalu nanya ini ke bidang tamu sih sebenarnya, ke teman-teman perjalanan spiritual gue. So, kalau tadi kita udah bahas macam-macam nih, hubungan lu sama Tuhan seperti apa sih? Hubungan gue sama Tuhan itu. Bukan sekedar, maaf ya, gue potong dulu, jadi takutnya lu berpikirnya kayak ke gereja setiap minggu gitu, bukan part of itu juga, tapi ya dengan kedekatan lu sama Tuhan itu seperti apa sih? Gue tuh dari kecil, gue terlahir di keluarga Kristen Batak yang... Oh, Batak? Iya, bokap gue Batak. Oh, kayak gue baru tahu lu Batak. Iya, nyokap gue Sunda. Oh, Dari kecil tuh nenek gue ya itu selalu ngajakin gereja tiap minggu, kalau nggak dimarahin lah gitu. oke. Jadi gue emang terbiasa untuk ngelakuin itu gitu. Tapi waktu uh, nenek gue nggak ada, kita tuh akhirnya pindah ke gereja deket rumah gue yang gereja bukan gereja Batak lah, gereja yang lebih umum gitu. Terus gue ngerasa nggak cocok sama orang-orangnya. Akhirnya gue menarik diri dari gereja itu. Terus gue nganggep, ih kok mereka jahat sih sama gue gitu. Terus gue jadi males aja gitu gereja. Di otak gue pada saat itu waktu SMA kuliah, belum ada tuh yang, lu kenapa nggak coba gereja lain gitu, yang jahat tuh orang-orangnya, bukan agamanya loh gitu. Itu tapi saat itu gue sempet agak trauma untuk gereja gitu, karena gue takut ketemu sama orang yang kayak gitu-gitu juga. Terus akhirnya gue lebih banyak untuk ibadah sendiri di rumah. Maksudnya tadinya gue punya waktu saat teduh kayak gitu-gitu lah. Paham. Terus gue berdoa sama Tuhan ya kayak hubungan gue dan Tuhan aja gitu, nggak melalui siapapun gitu. Gue nggak gereja, nggak apa. Tapi terus akhirnya gue mulai gereja lagi pas gue udah terbuka nih, kalau lo tuh nggak harus gereja di situ, kalau lo nggak suka lo bisa gereja di tempat lain gitu. Nah akhirnya gue gereja di tempat lain dan menemukan kalau oh ternyata ya emang lo harus nyari yang cocok aja. Kalau lo nggak cocok sama orangnya ya udah cari aja tempat yang lebih cocok gitu. Pengalaman rohani apa kan lalu kan dari lalu kecil sampai umur 36 ini kan pasti lalu mempunyai pengalaman rohani yang mungkin apapun itu. Ada nggak sih pengalaman rohani lu yang benar-benar yang berkesan banget buat lu? Gue tuh ngerasa uh, gue pernah mempertanyakannya. Gue kan pernah ada di fase yang gue nggak mau berdoa, gue nggak mau gereja karena orang-orangnya jahat sama gue gitu kan. Tapi kenapa tiap kali gue minta apa aja tuh kok dikabulin ya, kok terkabul ya gitu. Terus sampai gue cuman minta permintaan remeh doang, kayak waktu itu gue inget banget ini malam Natal. Nama gue kan depannya Merari. Hah? Merari. Merari. Iya, terus nyokap gue pernah cerita kalau dia tuh lupa Merari itu artinya apa. Pokoknya cuma ngambil dari Alkitab. Kalau nggak salah bokap gue tuh pas nyokap gue lagi melahirkan dia baca Alkitab terus ada nama itu. Jadi nama gue dipakai. Tapi sejak itu bokap gue nggak pernah nemu lagi nama Merari. Dia lupa ada di mana. Oh wow. Nah pas itu ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Lagi malam Natal gue di gereja. Terus sebelum buka Alkitab kan berdoa dulu. Terus gue nggak tahu gue mau minta apa. Gue nggak mau minta yang muluk-muluk lah. Emang minta kesehatan ya udah tinggal jangan kecapean aja, ntar juga lu sehat-sehat aja kayak gitu lah. Masih pikiran gue kayak gitu. Itu make sense. Good itu. Terus gue minta sesuatu yang ya nggak jelas lah gitu, random banget gue minta.
Tuhan mau lihat dong nama Merari. Gue buka nih, gue buka. Ini Alkitabnya, gue buka. Set, Merari. Wow. Terus gue lihat di situ arti nama gue sebenarnya tuh nggak terlalu ada artinya, cuman kayak dia itu saudaraan sama siapa. Nah saudaranya dia itu namanya adalah nama adik gue, gitu. Oke. Jadi ada kayak gitu doang sih sebenarnya. Cuman gue kayak, kok permintaan sesederhana itu aja bisa dikabulin saat itu juga Iya, gitu. iya, iya. Itu menarik sih. Tapi lu tau gak sih kalau misalnya di semua agama gitu ya, kalau lu kan Alkitab ya, sebenarnya ada namanya dialog Alkitab tahu. Jadi ketika lu sebelum buka gitu ya, lu berdoa sama Tuhan, Tuhan, misalnya lu kayak tadi mintanya apa, pas dibuka brek itu memang bisa terjadi tahu, namanya dialog Alkitab sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, iya, beneran. Kalau yang Islam dia namanya dialog Quran, kalau apa namanya memang begitu selalu seperti itu memang. Well, gue pun juga ngelakuin hal yang sama ketika gue udah kayak, gue udah gak tahu mesti ngapain, gue bingung harus gimana gitu, gue biasa dialog kayak seperti itu caranya. So, wow, ini obrolan kita kayak seru banget nih hari ini. Gue baru tahu loh itu. Hah? Gue baru tahu soal dialog Alkitab itu. Ya memang bisa. Gue baru tahu. Tapi memang, maksudnya memang kalau gue sih, gue bilang ke semua orang bahwa kalau mau nyoba dengan conditioning benar-benar yang memang, kalau gue sih berusaha untuk kalau ngelakuin hal itu jangan pakai ego dulu gitu, hilangkan ego. Ego itu kalau gue bilang boleh katakan setan lah atau apapun itu. Nah, karena ketika kita menghilangkan itu dengan buka Alkitab, itu dengan sebelum membuka kita meminta sesuatu atau kita berdialog sama Tuhan gitu ya, itu memang bisa kejadian sering itu. Gue sering kayak gitu kok, ngutusin apa yang gue udah gak ngerti, gue buka pak gitu, keluar katanya gitu sering. Ya itu menarik sih. Itu sampai gue ingat sampai sekarang. Dan tuh gila banget loh gitu. Di mata lu Tuhan tuh seperti apa sih? Bener-bener yang seperti apa sih? Gitu maksudnya. Buat gue Tuhan tuh yang satu-satunya yang bisa gue percaya. Oke. Udah itu aja. Wow. Gue tuh jarang banget. Wow, so good. Itu keren. Gue jarang banget percaya sama orang 100%. Yeah. Karena mungkin orang tuh banyak yang bilang, lo bisa deket sama ini, lo temenan sama ini, lo jarang punya musuh. Yeah. Ya karena gue jarang percaya sama orang. Gue main-main aja udah. Gak pernah yang gila ya gue gak nyangka lo kayak gitu. Enggak, karena gue emang gak percaya sama, gak terlalu percaya. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya, lo mau ngomong apapun, lo mau cerita apapun, yang bisa dipercaya cuma Tuhan doang. Nah tadi sorry gue ada miss juga nih. Tadi kau bilang kan kayak lu pengen pindah gereja ya gitu ya, dengan mungkin pertemanan dan pergaulan kurang baik gitu ya. Boleh cerita dikit nggak sih kurang baiknya seperti apa sih? Gue lupa, sorry gue agak miss tadi situ. Jadi ini satu contohnya aja ya. Waktu itu, sebutin ya gerejanya nanti viral nih, jangan ya. Lu tiba-tiba nyebutin nanti kita kecendut kepalanya nih. Habis itu bilang nggak usah dipotong kok, mantap. Jadi itu waktu itu gue masih remaja lah. Nah, anak remaja itu kan kayak banyak masih labil-labilnya ya. Pasti. Banyak mikirin hal-hal yang gak penting. Nah, teman-teman gue itu seumuran. Terus kita itu dari remaja sampai gue kerja awal-awal lah, awal umur 20-an, 22 mungkin. Itu masih tiap minggu ada kelompok doa. Yeah. Nah, kelompok doa itu di orang-orang yang satu lingkungan doang. Jadi kayak misalnya ngumpul gini 10 orang, kita berdoa bareng misalnya tiap hari Selasa. Waktu gue masih SMA, kuliah, itu gue bisa ngelakuin itu dengan santai karena gue gak ada kegiatan apa-apa kan, cuma sekolah, cuma kuliah doang. Tapi begitu gue masuk dunia kerja, teman-teman gue banyak yang kerjanya di daerah rumah gue doang. Gue kerja di Jakarta Selatan, yang ke rumah gue tuh butuh waktu 1 sampai 1,5 jam. Gue baru pulang kerja jam 6. Gereja kelompok doa itu mulai doa jam 7. Gue bela-belain sampai izin ke bos gue gitu-gitu biar sampai sana tepat waktu. Begitu gue nyampe telat kayak 5-10 menit, mereka tuh kayak seneng banget ngehukum orang yang datang telat. Dengan cara disuruh nyanyi, disuruh pimpin doa gitu. Mungkin itu hal yang baik ya, tapi mereka ngelakuinnya dengan ya telat pimpin doa, awas ya kalau nggak bagus ya pimpin doa ya gitu. Terus kalau kan nggak semua orang bisa mimpin doa ya, nggak semua orang bisa berdoa dengan
ngerangkai kata-kata yang bagus Iya. yang untuk doa gitu. Dan kalau misalnya ada doa yang mereka anggap lucu, mereka tuh akan berdoa sama gitu. Iya, gue paham. Sedih banget nggak Ya sih? itu brengsek banget sih kayak gitu, gue bisa ngerasain sih gitu. Iya, sementara kita di situ semua lagi belajar, tapi ada orang yang mau belajar, lu ketawain. Iya. Nah, gue sebel banget di situ. Terus giliran gue ada masalah, cerita ke mereka, mereka juga nggak punya solusi gitu, nggak punya solusi dan malah tambah ngegibahin gue. Terus kalau misalnya ada orang yang nggak datang, mereka kayak punya kesempatan untuk ngegibahin tuh orang gitu kayak, ih, oh dia nggak datang ya, ih lo tau nggak sih kemarin tuh dia gitu. Ini banget ya, Iya makanya gue kayak, julid banget sih asli. terus manfaatnya gue datang ke perkumpulan doa ini tuh apa gitu. Pertama gue belajar doa aja diketawain. Iya. Kedua lo juga pada ngomongin kejelekan orang. Ya mendingan gue diem di rumah, gue nggak masuk dalam dosa ini gitu kan. Iya. Tapi terus ya udah akhirnya gue cari gereja lain yang tidak ada merekanya. Tapi lu tau gak sih doa yang dikabulkan sama Tuhan menurut gue pribadi ya adalah ketika dengan cara versi lu. Iya. Ngerti gak sih maksudnya? Kan mungkin entah itu pastor, romo dan sebagainya pasti mengajarkan cara doa seperti ini gitu kan. Tapi buat gue adalah doa yang cara yang paling terbaik yang menurut gue kemungkinan besar dikabulkan adalah dengan versinya kita gitu maksudnya. Iya. Dan sebenarnya menurut gue nggak patut untuk diketawain ya karena itu versi lu gitu dan belum tentu dengan doa yang sama mereka belum tentu dikabulin kayak lu dikabulin, right? Seperti itu kan, dan itu nggak apa namanya, memang orang punya versi berbeda-beda. Tapi untungnya lu nggak pelayanan ya. Gue tuh tadinya mau jadi, gue tertarik banget jadi apa? Sekolah minggu, guru sekolah minggu. Oh gitu. Iya, gue suka banget kayak anak-anak kecil nyanyi-nyanyi gitu. Oh gitu. Tapi karena gue udah ngerasain betapa pahitnya diketawain pas lagi mimpin doa tuh, gue nggak usah deh. Tapi ya gue juga dulu punya mantan juga gue lupa dia Protestan atau Katolik gitu ya. Dia kan pelayanan, dia main biola gitu ya. Dan gue baru tahu juga lingkungan juga toksik juga, sama kurang lebih kayak lu gitu lah. Maksudnya kayak ya ke gereja bukan buat yang sama Tuhan, tapi malah buat ngegosip lah, buat apa standar lah kayak gitu ya. Nah, itu gue sempat ngomong gini, kayak bukan gue nggak ngerti juga kali ya, gue cuma ngomong gini, ya udah kalau lu gak suka dengan lingkungannya, lu ganti aja. Dan gue baru tahu setelah gue putus bahwa ketika pelayanan itu, orang yang menjadi pelayanan itu ketika mau keluar itu nggak gampang. Ternyata gue baru tahu hal itu. Iya. Dan itu baru tahu hal itu. Gue ngebayangin lu udah jadi guru di situ nggak nyaman, susah banget keluar itu. Pasti gila banget sih itu. Jangan kan pelayanan ya, gue aja mau keluar itu nggak bisa, bukan nggak bisa sih, akan ribet karena nanti gue kan harus terdaftar juga secara administratif di satu gereja gitu kan. Jadi ya udah sekarang nama gue masih di gereja yang lama, tapi gue nggak gereja di situ. Itu tuh setoksik itu sampai gue kan emang nggak pernah gereja di situ kecuali kebetulan waktu itu bokap gue sempat pelayanan di sana. Kecuali bokap gue lagi pelayanan, gue baru datang. Atau pas lagi Natal, lagi Paskah kan ngumpul keluarga. Jadi gue gereja di situ. Nah itu tiap kali gue datang, terus ketemu orang yang kenal, mereka tuh bisa yang kayak tumben nih gereja. Ih, gue kan emang bukan tipe orang yang kalau gereja jambak gitu. Iya, gue bukan tipe orang yang kalau gereja gue upload di sosmed gitu kan. Karena gue nggak mau nanti ketika gue nggak gereja, orang mana kok nggak gereja gitu. Jadi gue nggak pernah upload apapun lah, kayak ya udah orang nggak perlu tahu lah gue ngapain gitu. Gue upload yang seru-seru aja, yang lucu-lucu aja. Digituin, tumben nih gereja. Iya dia mah gerejanya Natalan doang sama Paskah doang. Ya udah biarin. Padahal udah gereja di tempat lain ya, gitu ya. Gue gereja di tempat lain. Ya, gue baru tahu maksudnya ya ini jadi pelajaran lah ya, maksudnya kayak apa ya kalau gue bilang banyak orang ke rumah Tuhan tapi hatinya nggak ke Tuhan. Iya. Ya kan, itu kan hatinya nggak ke Tuhan gitu. Kalau hati ke Tuhan kan ya apalagi agama lu kan mengajarkan cinta kasih gitu ya. Jadinya kalau tidak itu berarti ya lu mempertanyakan lu nyembahnya siapa, berarti esensi dan petik kan seperti itu. So oke, Taca, thank you for coming. Sama-sama. Seru banget obrolannya, wah ini gila banget sih. Wah ini seru banget dan maaf kalau ada salah-salah kata-kata. Sama-sama. Dan buat teman-teman nih, kalau teman-teman suka dengan
teman perjalanan spiritual kita kali ini nih, boleh banget kalian komen, like, subscribe, dan jangan lupa di bawah sebelah kanan itu ada namanya The Big Love. Kalian boleh ngasih donasi berapapun. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye.